Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori keperawatan Florence Nightingale. Di mana video ini untuk memenuhi tugas UAS falsafah teori keperawatan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama Ikang Fatmala dengan NIM 011 sebagai perawat Ikang. Lalu Nilam Puspadewi dengan NIM 012 sebagai Ibu Evanda dan Oktadin Septia dengan NIM 017 sebagai narator kasus. Selanjutnya ada Hilda Laili Oktabrian dengan NIM 024 sebagai Kak Ruangan dan Deva Cantika Salsabila dengan NIM 025 sebagai pasien 2 dan perawat Deva. Lalu ada Sally Evanda dengan NIM 018 sebagai keluarga dan perawat Sally, dan yang terakhir Dinda Vladis Claudia dengan NIM 003 sebagai perawat Dinda. Dan yang terhormat selaku dosen falsafah teori keperawatan, Nurse Seri Hutahian M.Cup. Dan teman-teman sekalian, selamat menyimak video ini sampai akhir. Biografi Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia, dan meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1910 di London, Inggris, pada usianya yang ke-90 tahun. Florence adalah perawat yang pertama kali ada di dunia, dan beliau dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah dalam merawat pasien dan memiliki jiwa penolong, serta sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu keperawatan. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan, hingga akhirnya pada usianya yang cukup muda, ia hanya menghabiskan waktu untuk merawat orang-orang yang sakit. Florence Nightingale menghidupkan konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Kemudian, Florence dikenal sebagai nama Bidadari Berlampu atau yang biasa disebut The Lady with Lamp, atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea. Konsep model keperawatan teori Florence Nightingale. Model konsep Florence Nightingale memposisikan lingkungan adalah sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Orientasi pemberian asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan lebih diorientasikan pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat dalam jumlah vitamin atau mineral yang cukup. Dengan dimulai dari pengumpulan data dibandingkan dengan tindakan pengobatan semata. Upaya teori tersebut dalam rangka perawat mampu menjalankan praktik keperawatan mandiri tanpa tergantung dengan profesi lain. Model konsep ini memberikan inspirasi dalam perkembangan praktik keperawatan, sehingga akhirnya dikembangkan secara luas. Paradigma perawat dalam tindakan keperawatan hanya memberikan kebersihan lingkungan adalah kurang benar. Akan tetapi, lingkungan dapat mempengaruhi proses perawatan pada pasien, sehingga perlu diperhatikan. 5 komponen lingkungan menurut teori Florence Nightingale. Yang pertama, peredaran hawa yang baik. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana suhu berada dalam keadaan normal. Yang kedua, cahaya yang memadai. Yang dimaksud, cahaya yang cukup dalam pemenuhan kesehatan pasien. Yang ketiga, kehangatan yang cukup. Kehangatan yang dimaksud adalah kehangatan yang diperlukan untuk proses pemulihan pasien. Yang keempat, pengendalian kebisingan. Suatu cara agar pasien merasa nyaman dan tidak terganggu oleh kebisingan atau keributan. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengendalian effluvia atau bau yang berbahaya, yaitu menjauhkan pasien dari bau yang menyebabkan gangguan dalam kesehatan. Selanjutnya adalah 12 macam komponen umum Florence Nightingale. Yang pertama, kesehatan rumah. Rumah yang sehat adalah rumah yang bersih, sehingga semua orang merasa nyaman. Yang kedua, ventilasi dan pemanasan ventilasi. Ventilasi merupakan indikasi yang berhubungan dengan lingkungan yang menjadi sumber penyakit dan dapat juga sebagai pemulihan penyakit. Yang ketiga, cahaya. Florence mengidentifikasi secara langsung bahwa sinar matahari merupakan kebutuhan yang baik untuk tubuh pasien. Yang keempat, kebisingan. Perlu dihindarkan karena kebisingan dapat mengganggu kenyamanan pasien. Yang kelima, variasi keanekaragaman. Berbagai macam faktor yang menyebabkan penyakit bagi seseorang, misalnya contohnya seperti makanan. Yang keenam, tempat tidur. Yang ketujuh, kebersihan kamar dan halaman.
Kebersihan kamar dan halaman sangat berpengaruh bagi kesehatan. Oleh karena itu, pembersihan sangat perlu dilakukan pada kamar dan halaman. Yang ke-8 ada kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi sangat mendukung kesehatan seseorang karena merupakan bagian dari kebersihan secara fisik. Yang ke-9, pengambilan nutrisi dan makanan. Adanya nutrisi dan pola makan yang baik sangat berpengaruh bagi kesehatan dan dalam hal menjaga keseimbangan tubuh. Yang ke-10, obrolan, harapan, dan nasihat. Komponen tersebut menyangkut kesehatan mental seseorang dalam menyikapi lingkungannya. Mental yang terganggu akan mempengaruhi kesehatan pasien. Yang ke-11, pengamatan orang sakit. Perlu dilakukan oleh seorang perawat, di mana seorang perawat harus tahu sebab dan akibat dari suatu penyakit. Yang ke-12 yaitu pertimbangan sosial. Tidak melihat dari suatu aspek untuk mengambil keputusan, tetapi dari berbagai sisi. Aplikasi teori Nightingale dalam proses keperawatan. Flores Nightingale memfokuskan beberapa komponen dalam merawat pasien yang ditetapkan dalam keperawatan saat ini. Yang pertama, udara segar. Harus menjaga udara yang harus dihirup klien tetap bersih, sebersih udara luar tanpa harus membuatnya kedinginan. Yang kedua, air bersih. Ketersediaan air bersih sangat diperlukan dalam pemulihan suatu penyakit pada pasien. Oleh karena itu, perawat harus berusaha dengan baik agar air tetap terjaga kebersihannya. Yang ketiga, saluran pembuangan yang efisien. Dalam hal perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan fungsi pengeluaran sehingga terpenuhinya kebutuhan pasien secara efisien. Yang keempat yaitu kebersihan. Perawat memerlukan kebersihan yang optimal agar mempercepat proses penyembuhan. Yang kelima, cahaya. Sinar matahari dapat memberi manfaat yang besar bagi kesehatan klien. Karenanya, perawat juga perlu membawa klien berjalan-jalan untuk merasakan sinar matahari, kecuali terdapat kontraindikasi. Adapun contoh kasus dari Flores Nightingale sebagai berikut. Ruang anggrek adalah ruangan perawatan untuk pasien dengan kasus penyakit dalam. Ruang anggrek menggunakan falsafah Nightingale untuk melandasi semua aktivitas dan kegiatan ruangan. Kepala ruangan bekerja sama dengan manajemen rumah sakit, mendesain ruangan untuk mengkondisikan kepada falsafah Nightingale seperti dinding di ruangan, dicat dengan warna krem yang lembut sehingga pencahayaan menjadi teratur. Dibuat jendela-jendela menghadap keluar atau taman sehingga ketika dibuka udara segar akan masuk. Jumlah tempat tidur pasien sesuai dengan luas ruangan dan logistik. Untuk mengganti set tempat tidur disiapkan dengan perhitungan jumlah tempat tidur dan rata pasien masuk setiap hari. Setiap aktivitas asuhan keperawatan didasari oleh semangat falsafah Nightingale. Berikut ini adalah roleplay yang menggambarkan interaksi perawat di ruangan anggrek dimulai ketika overrun shift dari jaga malam. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana keadaan tadi malam? Aman? Alhamdulillah aman terkendali, Bu. Baik, kalau begitu kita masuk saja mulai untuk overrunnya ya. Boleh saya ambilkan dulu buku laporannya ya? Kita mulai dari overrun pasien dulu ya. Setelah itu baru logistik. Iya, nggak apa-apa. Semua perawat berjalan menuju ruang rawat. Selamat pagi semuanya. Pagi, suster. Perawat Deva, ada jendela yang belum dibuka tuh. Oh iya itu, Ibu Evanda ternyata tidak suka kalau jendelanya dibuka. Tapi saya sudah buka, mungkin beliau tutup lagi. Ibu Evanda, jendelanya kita buka dulu ya, supaya udara dan sinar mataharinya masuk. Jadi ruangannya tidak lembab. Iya suster, ibu memang tidak suka jendelanya dibuka. Oh, habisnya silau suster, jadi saya tutup lagi. Iya, sampai pukul 9 pagi aja kok. Nanti setelah itu bisa ditutup lagi. Ibu emang agak susah dibilanginnya suster. Oh ya udah deh suster. Perawat Dinda membuka jendela lalu kembali bersama perawat yang lain melanjutkan operan. Ibu Evanda dengan diabetes hari kedua, beliau dirawat
Dapat insulin 10 unit. 15 menit sebelum makan, pagi ini sudah diberikan. Tapi Ibu Evanda tidak menghabiskan makanannya. Belum dikaji kenapa. Berapa banyak dietnya? 1700 kalori. Tadi pagi mendapat roti 2 potong dan susu, tapi hanya dimakan 1 kerat dan susunya tidak diminum. Dan setelah makan pagi, mau diantar ke taman. Ada dicatat laporan kan? Ya, semua tercatat dengan lengkap di sini. Oke, baik sus. Bagaimana Bu keadaannya dari tadi malam? Apakah sudah lebih baik? Ada Bu, saya merasa lebih baik. Perawat melanjutkan operan hingga semua pasien telah dioperkan, kemudian mereka berdua melanjutkan dengan operan logistik. Kamar nomor 1 kerannya macet, airnya cukup, dan semuanya lancar, dan telah dibersihkan oleh cleaning service. Baik, kalau begitu nanti kita telepon instalasi ya untuk perbaikan. Perawat Dinda dan perawat Deva kembali ke nurse station lalu mencuci tangan. Hand soap habis, persediaan set untuk tempat tidur cukup. Ya sudah, kalau begitu nanti kita minta ke bagian logistik ya. Untuk perawat Sally, jangan lupa untuk ingatkan saya kembali ya. Baik, Bu. Setelah operan logistik selesai, perawat Dinda dan Sally berjalan ke ruangan Ibu Evanda. Ibu tadi makannya nggak habis ya? Soalnya saya nggak kebiasa makan roti, suster. Kalau boleh saya tahu, Ibu sukanya makan apa ya, Bu? Saya biasanya makan nasi. Terus saya juga nggak bisa kalau minum susu. Kalau minum susu tuh perutnya jadi sakit gitu. Minumnya air putih aja ya, suster. Kalau begitu, kita akan beritahu bagian gizi ya, Bu. Dan minumnya air putih, makannya harus tepat ya, Bu. 15 menit sudah disuntik insulin. Iya, saya selalu tepat waktu kok, sus. Bagus. Pagi ini ibu rencananya mau duduk di taman kan? Jika ingin bahan bacaan, ini ada koran yang bisa dibaca. Terima kasih ya, suster.